Mohon maaf, tapi untuk 30 hari pertama, aku belum bisa melakukannya. Sabar ya semua, pasti bisa kita lalui bersama-sama. Pernahkah kalian membayangkan seorang santri sederhana yang hidupnya hanya antara kitab dan masjid, tiba-tiba diminta oleh kiai untuk menikahi seorang polwan janda? Bukan gadis muda, bukan pula dari keluarga pesantren, tapi seorang perempuan dengan masa lalu yang penuh luka. Lebih mengejutkan lagi, pernikahan itu disertai satu syarat yang tak biasa, 1 bulan tanpa sentuhan sama sekali. Apa yang sebenarnya dilihat sang kiai dari santri ini? Dan mengapa justru pernikahan inilah yang kelak mengubah banyak hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang sedang menyimak kisah ini selalu berada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita, mari kita absen daerah terlebih dahulu sebagai ajang silaturahmi. Yang menonton dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan seluruh penjuru Indonesia bahkan luar negeri, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga dengan saling menyebutkan daerah, kita bisa saling mendoakan, meski tak saling mengenal secara langsung. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Niatkan sebagai amal kebaikan. Insya Allah, setiap kisah yang menguatkan hati ini menjadi saksi kebaikan kita bersama. Untuk para subscriber setia, semoga Allah membalas dengan rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, dan jalan hidup yang dimudahkan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah pesantren sederhana yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang santri bernama Faris. Usianya 24 tahun. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang, dan tutur katanya selalu dijaga. Faris bukan santri yang menonjol. Ia bukan juara lomba pidato, bukan pula santri favorit yang sering dipanggil ke depan. Namun ada satu hal yang membuat para ustadz diam-diam memperhatikannya, akhlaknya. Faris adalah tipe santri yang datang paling awal ke masjid dan pulang paling akhir. Ia jarang bicara, tapi selalu sigap membantu. Jika ada sandal berserakan, ia rapikan. Jika ada air wudhu habis, ia isi. Jika ada teman sakit, ia jenguk tanpa diminta. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan halaman pesantren terasa lengang, seorang santri senior menghampiri Faris. "Riz, Kiai manggil kamu ke dalam sekarang." Faris terdiam sejenak, dadanya berdegup. Dalam pikirannya, ia mencoba mengingat apakah ia melakukan kesalahan. Apakah ia lalai tugas, ataukah ada kitab yang belum setor? Tanpa banyak bertanya, Faris segera berwudu, merapikan bajunya, lalu melangkah menuju dalam kiai dengan langkah pelan dan penuh adab. Di dalam ruangan sederhana itu, sang kiai duduk tenang dengan sorban putih dan wajah teduh. Tatapannya lembut tapi dalam. Faris menunduk, mencium tangan kiai, lalu duduk dengan sopan. "Faris," ujar kiai pelan, "kamu sudah siap menikah?" Pertanyaan itu jatuh seperti petir di siang bolong. Faris tercekat, tangannya gemetar. Menikah? Ia bahkan belum pernah memikirkan hal itu secara serius. Hidupnya selama ini hanya tentang belajar dan mengabdi. Saya belum terpikir sejauh itu, Yai," jawabnya jujur dengan suara tertahan. Kiai tersenyum tipis. Kadang hidup tidak menunggu kita siap, tapi Allah menyiapkan kita lewat jalan yang tidak kita duga. Faris menelan ludah. Ia tak menyangka kalimat berikutnya akan jauh lebih mengejutkan. "Ada seorang perempuan," lanjut Kiai. "Seorang polwan. Statusnya janda. Aku ingin kamu menikahinya." Dunia Faris seolah berhenti berputar. Polwan, janda, semua bayangan tentang pernikahan sederhana dengan perempuan pesantren runtuh seketika. Ia bukan takut, tapi bingung. Sangat bingung. Melihat wajah Faris yang pucat, Kiai tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Pikirkan baik-baik. Tidak semua pernikahan dipertemukan oleh kesamaan. Ada yang dipertemukan untuk saling menyembuhkan."
Faris pulang ke kamar malam itu dengan langkah gontai. Di atas sajadah, ia bersujud lama. Hatinya bertanya-tanya, mengapa aku ya Allah? Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perjalanan hidup yang akan menguji iman, kesabaran, dan makna cinta yang selama ini hanya ia baca di kitab, bukan ia rasakan. Pernahkah kalian membayangkan seorang santri sederhana yang hidupnya hanya antara kitab dan masjid, tiba-tiba diminta oleh kiai untuk menikahi seorang polwan janda? Bukan gadis muda, bukan pula dari keluarga pesantren, tapi seorang perempuan dengan masa lalu yang penuh luka. Lebih mengejutkan lagi, pernikahan itu disertai satu syarat yang tak biasa, 1 bulan tanpa sentuhan sama sekali. Apa yang sebenarnya dilihat sang kiai dari santri ini? Dan mengapa justru pernikahan inilah yang kelak mengubah banyak hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang sedang menyimak kisah ini selalu berada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita, mari kita absen daerah terlebih dahulu sebagai ajang silaturahmi. Yang menonton dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan seluruh penjuru Indonesia bahkan luar negeri, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga dengan saling menyebutkan daerah, kita bisa saling mendoakan meski tak saling mengenal secara langsung. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Niatkan sebagai amal kebaikan. Insya Allah setiap kisah yang menguatkan hati ini menjadi saksi kebaikan kita bersama. Untuk para subscriber setia, semoga Allah membalas dengan rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, dan jalan hidup yang dimudahkan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah pesantren sederhana yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang santri bernama Faris. Usianya 24 tahun. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang, dan tutur katanya selalu dijaga. Faris bukan santri yang menonjol. Ia bukan juara lomba pidato, bukan pula santri favorit yang sering dipanggil ke depan. Namun ada satu hal yang membuat para ustadz diam-diam memperhatikannya, akhlaknya. Faris adalah tipe santri yang datang paling awal ke masjid dan pulang paling akhir. Ia jarang bicara, tapi selalu sigap membantu. Jika ada sandal berserakan, ia rapikan. Jika ada air wudhu habis, ia isi. Jika ada teman sakit, ia jenguk tanpa diminta. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan halaman pesantren terasa lenggang, seorang santri senior menghampiri Faris. "Riz, Kiai manggil kamu ke dalam sekarang." Faris terdiam sejenak. Dadanya berdegup. Dalam pikirannya, ia mencoba mengingat apakah ia melakukan kesalahan. Apakah ia lalai tugas, ataukah ada kitab yang belum setor? Tanpa banyak bertanya, Faris segera berwudu, merapikan bajunya, lalu melangkah menuju dalam kiai dengan langkah pelan dan penuh adab. Di dalam ruangan sederhana itu, sang kiai duduk tenang dengan sorban putih dan wajah teduh. Tatapannya lembut, tapi dalam. Faris menunduk, mencium tangan kiai, lalu duduk dengan sopan. "Faris," ujar kiai pelan, "kamu sudah siap menikah?" Pertanyaan itu jatuh seperti petir di siang bolong. Faris tercekat, tangannya gemetar. Menikah? Ia bahkan belum pernah memikirkan hal itu secara serius. Hidupnya selama ini hanya tentang belajar dan mengabdi. Saya belum terpikir sejauh itu, Yai," jawabnya jujur dengan suara tertahan. Kiai tersenyum tipis. "Kadang, hidup tidak menunggu kita siap, tapi Allah menyiapkan kita lewat jalan yang tidak kita duga." Faris menelan ludah. Ia tak menyangka kalimat berikutnya akan jauh lebih mengejutkan. "Ada seorang perempuan," lanjut Kiai, "seorang polwan, statusnya janda. Aku ingin kamu menikahinya." Dunia Faris seolah berhenti berputar. Polwan? Janda? Semua bayangan tentang pernikahan sederhana dengan perempuan pesantren runtuh seketika. Ia bukan takut, tapi bingung, sangat bingung. Melihat wajah Faris yang pucat, Kiai tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Pikirkan baik-baik. Tidak semua pernikahan dipertemukan oleh kesamaan. Ada yang dipertemukan untuk saling menyembuhkan.
Faris pulang ke kamar malam itu dengan langkah gontai. Di atas sajadah, ia bersujud lama. Hatinya bertanya-tanya, "Mengapa aku ya Allah?" Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perjalanan hidup yang akan menguji iman, kesabaran, dan makna cinta yang selama ini hanya ia baca di kitab, bukan ia rasakan. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Faris kembali pada rutinitasnya di pesantren, namun hatinya tak lagi sepenuhnya tenang. Setiap kali membuka kitab, bayangan wajah Alia muncul begitu saja. Bukan wajah yang menggoda, melainkan wajah seseorang yang tampak kuat di luar, tapi menyimpan letih yang dalam. Di satu sisi, Faris merasa tersanjung. Di sisi lain, ia takut. Bukan takut menikah, tapi takut tidak mampu menjaga amanah hati seseorang yang sudah pernah terluka. Pada malam ketiga setelah pertemuan, Faris kembali dipanggil Kiai. Kali ini suasananya lebih hening. Lampu minyak menyala redup, angin malam masuk perlahan dari jendela kayu. "Kamu sudah istikharah?" tanya Kiai pelan. "Sudah, Yai," jawab Faris, berulang kali. "Apa yang kamu rasakan?" Faris terdiam lama. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara jujur, "Saya tidak merasa ditolak, Kiai, tapi juga belum merasa pantas." Kiai tersenyum tipis. "Perasaan pantas itu sering datang setelah kita bertanggung jawab, bukan sebelum." Kalimat itu membuat dada Faris bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu memberanikan diri menyampaikan sesuatu yang sejak tadi mengganjal di hatinya. Kalau saya menerima, saya ingin mengajukan satu syarat." Alis Kiai sedikit terangkat. "Syarat?" "Iya, Yai," kata Faris mantap, meski suaranya gemetar. 1 bulan pertama pernikahan, tanpa sentuhan. Ruangan itu seketika sunyi. Bahkan bunyi jangkrik di luar terasa lebih jelas. Kiai memandang Faris lama, seolah membaca lapisan demi lapisan niat di hatinya. "Kamu takut?" tanya Kiai akhirnya. "Takut menyakiti," jawab Faris lirih. "Saya tidak ingin pernikahan ini dimulai dari hak saya sebagai suami, tapi dari kewajiban saya menjaga." Kiai tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum seseorang yang melihat sesuatu yang jarang. "Kamu tahu, Faris," katanya pelan, "tidak banyak lelaki yang berani menunda haknya demi ketenangan hati orang lain." Keesokan harinya, syarat itu disampaikan kepada Alia. Alia mendengarnya dengan wajah kaku. Bukan marah, bukan tersinggung, tapi terkejut. Selama ini, setiap lelaki yang mendekatinya selalu terburu-buru ingin membuktikan kepemilikan, seolah status janda membuatnya harus segera diamankan. "Kenapa?" tanya Alia akhirnya. Suaranya datar tapi penuh kehati-hatian. Faris tidak menjawab cepat. Ia menunduk, lalu berkata, "Karena saya tidak ingin menjadi lelaki kedua yang datang membawa luka." Kalimat itu menghantam hati Alia tanpa suara. Ia menoleh sebentar, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini ada lelaki yang memikirkan perasaannya sebelum keinginannya sendiri. "Apa kamu tidak curiga padaku?" tanya Alia kemudian, setengah menguji, sepindah perluka. "Saya tidak menikah untuk mengadili masa lalu," jawab Faris. "Saya menikah untuk bertanggung jawab pada hari-hari ke depan." Percakapan itu tidak menghasilkan kata cinta, tapi menghasilkan sesuatu yang jauh lebih langka. Rasa aman. Beberapa hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan berlebihan. Di pesantren, kabar itu menyebar pelan, disertai bisik-bisik yang tak selalu ramah. Santri menikahi poluan janda? Apa tidak salah pilih? Berani juga ya. Faris mendengar semua itu. Ia memilih diam. Alia pun mendengar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian menanggungnya. Hari akad pun tiba. Sederhana, hikmat, tanpa sorotan berlebihan. Faris duduk dengan tangan gemetar, Alia menunduk dengan hati yang campur aduk.
Ketika ijab kabul terucap lancar, Alia menarik napas panjang. Ia resmi menjadi istri, tapi bukan dengan rasa takut seperti dulu. Malam pertama itu berbeda. Tidak ada kecanggungan yang dipaksakan, tidak ada tuntutan. Mereka duduk berjajar dengan jarak sopan. Faris menyiapkan teh, Alia tersenyum kecil. 1 bulan, kata Faris pelan, mengingatkan. Alia mengangguk. Terima kasih, sudah menghormatiku dengan cara ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidur tanpa rasa waspada. Sementara Faris, di atas sajadahnya, berdoa dengan satu harapan sederhana. Semoga pernikahan ini tumbuh dari adab, bukan sekadar status. Hari-hari pertama setelah akad terasa asing, namun bukan asing yang menegangkan. Lebih tepatnya, asing yang penuh kehati-hatian. Faris dan Alia tinggal di rumah kecil dekat pesantren. Rumah sederhana dengan teras sempit dan halaman yang selalu disapu bersih setiap pagi. Pagi pertama mereka dimulai tanpa banyak kata. Faris bangun lebih awal seperti kebiasaannya di pesantren. Ia berwudu, lalu sholat subuh dengan suara bacaan yang pelan, namun tenang. Alia terbangun oleh suara itu. Ia tidak langsung keluar kamar. Ia hanya duduk di tepi ranjang, mendengarkan, dan entah mengapa dadanya terasa hangat. Usai sholat, Faris tidak mengetuk pintu. Ia hanya meletakkan secangkir teh hangat di meja ruang tengah, lalu kembali duduk membaca wirid. Ketika Alia keluar, mereka saling menyapa dengan senyum singkat, canggung namun sopan. Terima kasih, kata Alia lirih. Sama-sama, jawab Faris, singkat, tanpa menatap terlalu lama. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan panjang yang dipaksakan. Namun ada perhatian kecil yang perlahan terasa besar. Faris selalu memastikan air galon terisi. Alia memastikan pakaian Faris rapi dan bersih. Jika salah satu pulang lebih dulu, yang lain selalu meninggalkan catatan kecil. Sudah makan? Hati-hati di jalan, jangan lupa istirahat. Bagi Alia, ini adalah pengalaman baru. Dulu, rumah sering menjadi tempat pertengkaran. Sekarang, rumah justru menjadi tempat ia bisa bernapas tanpa takut disalahkan. Faris tidak pernah bertanya tentang masa lalunya, kecuali Alia sendiri yang ingin bercerita. Sore hari, Alia sering pulang dengan wajah lelah. Seragam polwan yang tegas ia gantung rapi. Lalu ia duduk di teras, memandangi langit yang berubah warna. Faris kadang duduk di ujung teras yang lain, menjaga jarak, membaca buku atau sekadar diam. Capek? Tanya Faris suatu sore. Alia mengangguk. Hari ini panjang. Faris tidak menasehati, ia hanya berkata, kalau mau, kita bisa sholat maghrib berjamaah. Kalimat sederhana itu membuat Alia menunduk. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia diajak, bukan ditarik. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya diterima lingkungan. Beberapa tetangga mulai berbisik. Ada yang heran melihat mereka jarang terlihat bersama. Ada yang menyangka pernikahan itu hanya formalitas. Ada pula yang diam-diam meremehkan Faris, menyebutnya terlalu lembek sebagai lelaki. Faris mendengar semua itu. Ia memilih diam. Alia mendengarnya juga. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin membela seseorang, bukan dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak marah? Tanya Alia suatu malam. Faris tersenyum tipis. Kalau semua harus dijawab, kapan kita sempat tenang? Jawaban itu sederhana, tapi menguatkan. Malam-malam mereka sering diisi dengan obrolan ringan. Tentang masa kecil Faris di pesantren. Tentang anak Alia yang kini tinggal bersama kakeknya. Tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu tertunda. Tidak ada sentuhan, tapi ada kedekatan yang tumbuh perlahan. Bukan karena kebiasaan, tapi karena rasa saling menghormati. Di hari ke-7, Alia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Ia merasa aman. Bukan aman karena dikawal, bukan aman karena status. Tapi aman karena ia tidak dituntut menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Sementara Faris, di balik ketenangannya, juga diuji. Ia manusia biasa.
Ada kalanya ia harus menundukkan pandangan, memperpanjang doa, dan menguatkan niat. Tapi setiap kali ia hampir goyah, ia teringat satu hal. Pernikahan ini bukan tentang menahan, melainkan tentang menjaga. Hari-hari memasuki pekan kedua pernikahan membawa ujian yang berbeda. Jika sebelumnya ujian datang dari dalam diri, kini ia datang dari luar. Dari manusia dan penilaian yang tak pernah meminta izin sebelum menyakiti. Di lingkungan kerja Alia, perubahan statusnya cepat terbaca. Rekan-rekannya yang dulu akrab mulai bertanya dengan nada setengah bercanda, setengah menyelidik. "Suamimu santri ya? Masih mondok? Bisa ngerti duniamu nggak?" Alia menjawab seperlunya. Ia tidak malu. Namun di satu titik, ia lelah harus terus menjelaskan bahwa ia baik-baik saja. Bahwa ia bahagia, meski tidak seperti definisi bahagia versi orang lain. Suatu sore, Alia pulang dengan langkah berat. Faris yang sedang menyapu halaman melihat wajah itu dan segera tahu. Hari ini tidak mudah. "Ada yang ingin diceritakan?" tanya Faris, tetap dengan nada yang tidak memaksa. Alia duduk di kursi teras, menatap ke depan. "Kadang aku capek dinilai, seolah aku harus membuktikan bahwa pilihanku benar." Faris mengangguk pelan. "Kalau lelah, berhenti sebentar tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti percaya." Kalimat itu tidak menggurui, tidak pula menghakimi. Alia menarik nafas panjang. Ia merasa ditemani, bukan diarahkan. Di sisi lain, Faris juga mendapat ujian. Beberapa santri lama yang dulu mengenalnya mulai berkomentar. Ada yang meragukan keputusannya, ada yang menyindir pilihannya. "Kenapa tidak cari dari pesantren saja? Berat itu, Riz." Faris hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, berat bukan berarti salah. Berat seringkali berarti bernilai. Malam itu, Alia duduk lama di ruang tengah, memandangi sajadah Faris yang masih terbentang. Ia memberanikan diri bertanya, "Apa kamu tidak menyesal?" Faris terdiam sejenak, lalu ia menjawab jujur, "Saya sering diuji, tapi menyesal itu ketika kita melangkah tanpa niat. Saya melangkah dengan niat." Jawaban itu membuat Alia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok imam bukan dari kerasnya suara, tapi dari ketenangan sikap. Hari berikutnya, Alia meminta sesuatu yang sederhana. "Bolehkan kita baca Al-Quran bersama setelah maghrib?" Faris tersenyum kecil. Dengan senang hati. Malam itu mereka duduk berjajar, masih dengan jarak yang dijaga. Faris membaca, Alia menyimak. Ketika Alia tersendat di satu ayat, Faris tidak mengoreksi dengan suara keras. Ia hanya menunggu, lalu mengulang dengan pelan. Tidak ada sentuhan, tidak ada romantisasi, tapi ada kebersamaan yang menumbuhkan. Di hari ke-14, Alia menyadari sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Ia mulai menunggu waktu pulang. Bukan karena rumahnya nyaman, tapi karena orang di dalamnya membuatnya merasa diterima. Sementara Faris, setiap malamnya berdoa lebih lama. Ia tahu, menjadi imam bukan berarti sempurna. Ia hanya ingin menjadi lelaki yang ketika istrinya lelah, ia hadir, bukan menghakimi. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi halaman rumah kecil mereka. Tidak deras, tapi cukup lama. Seolah ingin memberi ruang bagi siapapun yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Faris duduk di ruang tengah dengan kitab terbuka. Namun matanya tidak sepenuhnya membaca. Ia mendengar langkah Alia yang keluar dari kamar dengan langkah ragu. Alia duduk di kursi seberang. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah tidak lagi panas. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum selesai. "Faris," ucapnya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Bolehkah aku bercerita?" Faris menutup kitabnya perlahan. Ia tidak mendekat, tidak pula menjauh. "Kalau kamu siap, aku siap mendengarkan."
Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Alia menarik napas panjang. Ia menatap hujan di luar jendela, lalu mulai bicara. Pelan, terputus-putus. Ia bercerita tentang pernikahan lamanya, tentang hari-hari ketika suaranya tidak didengar, tentang kalimat-kalimat yang meremehkan, tentang bagaimana ia selalu diminta kuat, tapi tidak pernah ditanya lelah. Tidak ada detil berlebihan, hanya rasa yang masih tertinggal. Faris tidak memotong, tidak menyela dengan nasihat. Ia hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, memastikan Alia tahu bahwa ceritanya diterima, bukan dihakimi. Aku tidak takut menikah lagi, kata Alia akhirnya. Suaranya bergetar. Aku takut mengulang rasa yang sama. Faris menunduk. Di dadanya ada rasa sesak, bukan karena cemburu, tapi karena ia sadar betapa berat beban yang selama ini Alia pikul sendirian. Terima kasih sudah percaya, kata Faris pelan. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa berjanji satu hal. Di rumah ini, suaramu tidak akan diabaikan. Alia menutup mata. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia bercerita tanpa harus membela diri. Sejak malam itu ada perubahan kecil yang terasa besar. Alia menjadi lebih ringan berbicara. Faris menjadi lebih peka mendengar. Mereka mulai saling bertanya kabar dengan lebih jujur, bukan sekedar basa-basi. Namun ujian tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, Alia mendapat tugas dinas yang cukup berat. Ia pulang larut, wajahnya letih. Faris sudah menyiapkan makan malam sederhana, lalu berkata, "Kita tidak perlu bicara malam ini kalau kamu ingin istirahat." Alia tersenyum. "Terima kasih." Kadang dimengerti lebih menenangkan daripada ditanya. Malam itu Faris kembali ke sajadahnya dengan doa yang berbeda. Bukan lagi tentang menahan diri, tapi tentang menjaga kepercayaan. Ia sadar, 1 bulan tanpa sentuhan bukan hanya tentang fisik, tapi tentang memberi ruang, agar luka bisa sembuh tanpa tekanan. Hari-hari berikutnya, Alia mulai bercerita tentang anaknya, tentang rasa bersalah sebagai ibu, tentang ketakutan gagal lagi. Faris mendengarkan, lalu berkata dengan lembut, "Kita jalani pelan-pelan. Tidak ada yang perlu diburu." Kalimat itu membuat Alia menatap Faris lama. Di sanalah ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak sedang diuji untuk menjadi istri yang sempurna, tapi diterima sebagai manusia yang sedang belajar pulih. Malam itu hujan turun pelan, membasahi halaman rumah kecil mereka. Tidak deras, tapi cukup lama. Seolah ingin memberi ruang bagi siapapun yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Faris duduk di ruang tengah dengan kitab terbuka, namun matanya tidak sepenuhnya membaca. Ia mendengar langkah Alia yang keluar dari kamar dengan langkah ragu. Alia duduk di kursi seberang. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah tidak lagi panas. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum selesai. "Faris," ucapnya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Bolehkah aku bercerita?" Faris menutup kitabnya perlahan. Ia tidak mendekat, tidak pula menjauh. "Kalau kamu siap, aku siap mendengarkan." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Alia menarik nafas panjang. Ia menatap hujan di luar jendela, lalu mulai bicara. Pelan, terputus-putus. Ia bercerita tentang pernikahan lamanya, tentang hari-hari ketika suaranya tidak didengar, tentang kalimat-kalimat yang meremehkan, tentang bagaimana ia selalu diminta kuat, tapi tidak pernah ditanya lelah. Tidak ada detil berlebihan, hanya rasa yang masih tertinggal. Faris tidak memotong, tidak menyela dengan nasihat. Ia hanya mendengarkan. Sesekali mengangguk, memastikan Alia tahu bahwa ceritanya diterima, bukan dihakimi. "Aku tidak takut menikah lagi," kata Alia akhirnya. Suaranya bergetar. "Aku takut mengulang rasa yang sama."
Faris menunduk. Di dadanya ada rasa sesak, bukan karena cemburu, tapi karena ia sadar betapa berat beban yang selama ini Alia pikul sendirian. "Terima kasih sudah percaya," kata Faris pelan. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa berjanji satu hal. Di rumah ini, suaramu tidak akan diabaikan." Alia menutup mata. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia bercerita tanpa harus membela diri. Sejak malam itu, ada perubahan kecil yang terasa besar. Alia menjadi lebih ringan berbicara. Faris menjadi lebih peka mendengar. Mereka mulai saling bertanya kabar dengan lebih jujur, bukan sekadar basa-basi. Namun ujian tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, Alia mendapat tugas dinas yang cukup berat. Ia pulang larut, wajahnya letih. Faris sudah menyiapkan makan malam sederhana, lalu berkata, "Kita tidak perlu bicara malam ini kalau kamu ingin istirahat." Alia tersenyum. "Terima kasih. Kadang dimengerti lebih menenangkan daripada ditanya." Malam itu, Faris kembali ke sajadahnya dengan doa yang berbeda. Bukan lagi tentang menahan diri, tapi tentang menjaga kepercayaan. Ia sadar, 1 bulan tanpa sentuhan bukan hanya tentang fisik, tapi tentang memberi ruang agar luka bisa sembuh tanpa tekanan. Hari-hari berikutnya, Alia mulai bercerita tentang anaknya, tentang rasa bersalah sebagai ibu, tentang ketakutan gagal lagi. Faris mendengarkan, lalu berkata dengan lembut, "Kita jalani pelan-pelan, tidak ada yang perlu diburu." Kalimat itu membuat Alia menatap Faris lama. Di sanalah ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak sedang diuji untuk menjadi istri yang sempurna, tapi diterima sebagai manusia yang sedang belajar pulih. Memasuki pekan ketiga, sesuatu yang halus mulai berubah. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada pengakuan. Tapi Alia menyadari satu hal yang membuatnya sering terdiam sendiri. Ia mulai memikirkan Faris lebih sering dari biasanya. Bukan memikirkan wajahnya, bukan pula sikapnya sebagai suami. Ia memikirkan caranya mendengarkan. Caranya tidak terburu-buru. Caranya memberi ruang tanpa membuatnya merasa ditinggalkan. Suatu pagi, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat Faris sudah berada di dapur kecil, menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada obrolan panjang, hanya senyum kecil dan piring yang diletakkan dengan hati-hati. Tanpa disadari, Alia berkata, "Kamu selalu bangun lebih pagi ya?" Faris tersenyum. "Kebiasaan lama." Jawaban singkat itu membuat Alia menunduk. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa hal sesederhana ini terasa begitu menenangkan? Di tempat kerja, Alia mulai mendapati dirinya ingin cepat pulang. Bukan karena ingin beristirahat, tapi karena ingin kembali ke suasana rumah yang sunyi namun aman. Ia mulai menyadari bahwa rasa aman itu pelan-pelan berubah menjadi rasa rindu yang belum ia beri nama. Sementara itu, Faris juga diuji. Hari ke-20, ke-21, hingga ke-25 terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena godaan, tapi karena kedekatan emosional yang mulai tumbuh. Ada kalanya ia harus mengalihkan pandangan, memperpanjang doa, dan mengingat kembali niat awalnya. Suatu malam, Alia duduk lama di ruang tengah. Ia tampak gelisah. Faris menyadarinya, namun tidak langsung bertanya. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Faris akhirnya. Alia terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Aku takut." "Takut apa?" "Takut kalau setelah 1 bulan ini semuanya berubah. Takut kamu berubah." Kalimat itu membuat Faris menatap Alia dengan tenang. "Aku juga manusia," katanya jujur. "Aku bisa salah, tapi satu hal yang bisa kujaga adalah niat. Dan niatku tidak berubah sejak awal." Alia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu melindungi dirinya dengan tembok tinggi. Ia merasa boleh berharap, tanpa harus takut disalahkan. Hari-hari terakhir 1 bulan itu terasa berbeda. Ada keheningan yang lebih dalam.
Ada perhatian yang lebih hati-hati. Mereka seperti dua orang yang berjalan di tepi sungai, sadar bahwa satu langkah ke depan akan mengubah segalanya. Di hari ke-28, Alia berkata pelan, hampir berbisik, "Terima kasih, sudah sabar." Faris mengangguk. "Terima kasih juga, sudah percaya." Tidak ada sentuhan, tidak ada janji berlebihan. Tapi di antara kalimat sederhana itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat dari janji lisan. Keyakinan. Hari setelah bulan itu berlalu datang tanpa perubahan fisik yang mencolok. Rumah masih sama, rutinitas masih serupa. Namun di dalam hati ada sesuatu yang telah berpindah tempat. Dari ragu menjadi yakin, dari berjaga menjadi bersandar. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada kegelisahan seperti kemarin, tidak ada ketakutan yang biasa menyusup. Ia duduk sejenak, lalu berwudu. Ketika keluar kamar, Faris sudah di ruang tengah, duduk membaca dengan tenang. Mereka saling menyapa seperti biasa, tidak ada yang berubah di luar, tapi Alia tahu, ia telah memilih. Di meja makan, Alia meletakkan secangkir teh di hadapan Faris. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena ia ingin jujur sepenuhnya. "Faris," ucapnya pelan, "terima kasih sudah menungguku, bukan hanya sebulan, tapi dengan cara yang tidak pernah kuterima sebelumnya." Faris menatapnya dengan tenang. Ia tidak buru-buru menanggapi. Ia tahu kata-kata yang tulus perlu ruang. "Aku ingin melangkah," lanjut Alia, "bukan karena batas itu sudah selesai, tapi karena aku siap." Faris mengangguk pelan. Kita melangkah bersama, pelan dengan adab yang sama. Hari itu, mereka sepakat pada satu hal sederhana. Tidak ada yang perlu dibuktikan kepada siapapun. Pernikahan ini tidak lahir untuk menutup mulut orang lain, melainkan untuk menjaga satu sama lain. Di lingkungan sekitar, bisik-bisik masih ada. Ada yang menunggu perubahan, ada yang mengira semuanya akan kembali seperti cerita lama. Namun Alia tidak lagi terusik. Ia tahu, ketenangannya bukan hasil pengakuan orang lain, melainkan hasil proses yang ia jalani sendiri. Sore hari, Alia menerima kabar dari tempat kerja. Ada tugas baru, lebih menantang. Dulu, kabar seperti itu akan membuatnya cemas. Kini, ia pulang dan berkata dengan tenang, "Aku dapat tugas baru." Faris tersenyum. "Kalau kamu butuh waktu, aku di sini." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Alia, itu adalah bentuk kepemimpinan yang selama ini ia cari, hadir tanpa menekan. Malamnya, mereka duduk berdampingan di ruang tengah. Tidak ada percakapan panjang, hanya kebersamaan yang tidak lagi terasa asing. Alia menyadari sesuatu yang membuatnya tersenyum kecil. Ia tidak lagi menghitung hari, tidak lagi menunggu batas, tidak lagi berjaga. Ia sudah percaya. Sementara Faris, dalam doanya, tidak lagi meminta kekuatan untuk menahan. Ia meminta kebijaksanaan untuk memimpin dengan lembut. Ia tahu, ujian seorang suami tidak berhenti ketika batas berakhir. Justru dimulai ketika kepercayaan telah diberikan. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang lebih damai. Tidak ada perubahan mencolok yang bisa dilihat orang luar, namun di dalam rumah kecil itu, suasana terasa lebih utuh. Bukan karena jarak telah hilang, melainkan karena kepercayaan telah mengakar. Faris dan Alia tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan yang sama. Faris tetap bangun lebih awal, Alia tetap berangkat bekerja dengan disiplin. Namun kini, setiap langkah terasa saling terhubung, bukan terikat, tapi menyatu dalam niat. Suatu pagi, Alia duduk di teras sambil memandangi langit yang cerah. Ia teringat dirinya yang dulu, selalu bersiap untuk bertahan, selalu curiga pada ketenangan. Kini, ia tidak lagi menunggu badai datang. Ia menikmati tenang itu sendiri. "Aku baru sadar," kata Alia pelan suatu sore. "Selama ini aku mengira pernikahan itu tentang menyesuaikan diri. Ternyata lebih banyak tentang saling menjaga." Faris tersenyum, "Dan saling belajar." Lingkungan sekitar perlahan ikut berubah. Bisik-bisik mereda, penilaian berganti menjadi penghormatan yang tenang.
Bukan karena pembuktian, tapi karena waktu selalu jujur menunjukkan apa yang dijaga dengan adab. Di pesantren, Kiai memandang Faris dengan senyum yang sama seperti hari pertama ia memanggilnya. Tidak ada kata berhasil atau gagal, hanya satu kalimat pendek yang diucapkan pelan. Kamu memilih jalan yang tidak mudah, tapi jalan yang lurus memang jarang ramai. Alia mendengar kalimat itu dan menunduk. Hatinya hangat. Ia tahu, pernikahan ini bukan hadiah atas kesabaran, tapi amanah yang terus dirawat. Suatu malam, setelah sholat Isya, Faris dan Alia duduk berdampingan. Tidak ada pembicaraan besar, tidak ada rencana jauh ke depan, hanya kebersamaan yang tidak lagi menuntut apapun. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, karena tidak pernah memaksaku sembuh. Kamu menungguku pulih. Faris menjawab ririh. Terima kasih, karena berani percaya lagi. Dan di sanalah kisah ini menemukan akhirnya. Bukan dengan sorak, bukan dengan drama, melainkan dengan satu pesan sederhana yang tertinggal di hati. Cinta yang paling kuat bukan yang datang cepat, tapi yang tumbuh dengan adab, sabar, dan saling menghormati. Tamat.